Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material dengan NPM 2206-025786. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konduktivitas listrik atau elektrikal dari sebuah polimer. Eh, Terdapat beberapa pertanyaan pemicu yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Itu pertama ada mekanisme konduktivitas elektron pada material polimer, syarat-syaratnya sebuah polimer agar memiliki kemampuan konduktivitas. Kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi konduktivitas listrik material polimer dan tantangan pengembangan dari material konduktif itu sendiri. Oke, yang pertama eh, saya akan menjelaskan prinsipnya terlebih dahulu, apa itu konduktivitas elektron. Jadi, eh, konduktivitas listrik itu pada polimer mengacu pada kemampuan suatu polimer ya, untuk menghantarkan sebuah listrik. Jadi, secara general, polimer itu bersifat isolator, tapi atau tidak bisa mengantarkan listrik, tapi terdapat kelas polimer khusus disebut polimer konduktif atau yang bisa mengantarkan listrik tersebut. Kemudian konduktivitas listrik dari polimer ini sendiri merupakan struktur elektronik yang memungkinkan adanya jalur delokalisasi pi elektron yang dapat meningkatkan produktivitas mereka. Jadi dari polimer ini terbagi menjadi dua, ada insulator polimer dan semikonduktor polimer. Insulator polimer itu adalah polimer dengan band gap yang sangat besar, tidak memiliki elektron bebas pada suhu ruangan untuk berpindah ke pita konduksi sehingga mereka berfungsi sebagai isolator. Sementara kalau untuk polimer semikonduktor itu polimer dengan band gap yang lebih kecil dan eh, memungkinkan tadinya elektron ini untuk tereksitasi dari pita valensi. Jadi semikonduktor ini awalnya dia tidak terdapat hal tersebut atau bisa menghantarkan listrik. Namun adanya ikatan rangkap dua terkonjugasi pada polimer ini mengikat atom karbon lain dengan ikatan tunggal dan rangkap dua secara bergantian. Sehingga nantinya sifat konduktif pada polimer terkonjugasi. Nah, eh, hal tersebut yang membuat nantinya kerapatan elektron membawa muatan yang tadi sepanjang rantai polimer yang tadinya polimer tadi bersifat semikonduktif menjadi konduktif. Seperti itu. Kemudian ada polimer konduktor atau polimer yang konduktif. Band gapnya itu sangat kecil, jadi hampir tidak ada setelah doping. Jadi setelah diberi doping, dia tidak ada gap. Sehingga banyak elektron dan mudah sekali pitanya berkonduksi dan buatnya mampu menghantarkan listrik. Dan mekanismenya, eh untuk mekanismenya, nah, bentar. Secara garis besar, yang pertama itu ada tiga. Yaitu yang pertama adalah doping, di mana proses doping ini untuk penambahan kimia ke dalam sebuah polimer untuk mengubah struktur elektroniknya. Jadi si doping ini membuat elektronnya bergerak lebih bebas melalui material tersebut. Dan doping ini juga dapat melakukan penambahan donor elektron atau eh, atau yang dinamakan dengan doping N dan akseptor elektron yang dinamakan dengan doping P. Terus struktur polimernya konjugasi, di mana polimer konduktif yang bisa memiliki struktur konjugasi tadinya itu di tunggal dan rangkap menjadi dan ikatan tunggal dan rangkap karbon bergantian menjadi rantai polimer seperti menciptakan jalur pi elektron. Kemudian ada eksitasi termal. Pada suhu tinggi, beberapa elektron dapat memperoleh energi yang cukup untuk pita valensi ke pita konduksi. Nah, jadi sebenarnya simpelnya adalah si polimer ini terkonjugasi atom karbon mengikat atom karbon lain dengan ikatan tunggal maupun rangkap dua secara bergantian.
Kemudian nantinya sifat konduktif pada polimer terkonjugasi dengan penambahan tadi doping yang menghasilkan pembawaan elektron dari si doping tersebut. Jadi nantinya kerapatan elektron pada ikatannya itu berubah, terkonjugasi. Dan perubahan kerapatan ini membuat muatannya itu bisa dibawa sepanjang rantai polimer dan merubah sifatnya menjadi konduktif. Seperti itu. Kemudian ada eh, terdapat syarat-syarat terjadinya dari si polimer ini untuk eh, berkonduktif. Di mana yang pertama itu struktur konjugasinya itu harus memiliki rantai yang memiliki rantai konjugasi di mana ikatan tunggal atau ikatan rangkap yang memungkinkan delokalisasi elektron pi. Kemudian adanya doping yang efektif, di mana doping yang efektif ini berguna untuk menjadi agen doping yang sesuai dalam menambahkan elektron ke pita konduksi. Jadi nantinya doping ini efektif untuk membawa polimer itu menjadi lebih konduktif. Kemudian mobilitas elektron yang tinggi, di mana ketika mobilitas elektron tinggi, maka kerapatannya juga tinggi, itu membuat elektron berpindah dari rantai satu ke rantai lainnya menjadi lebih efisien. Kemudian ada stabilitas kimia dan fisik. Itu juga kondisi lingkungan yang harus dihadapi untuk menjaga konduktivitasnya. Kemudian terdapat apa saja sih yang mempengaruhi dari material konektivitas polimer ini? Yang pertama adalah tingkat doping. Doping ini kan tadi sangat mempengaruhi konduktivitas, di mana ketika eh, dopingnya itu semakin efektif, maka semakin efisien jumlah pembawa muatannya. Terus kemudian ada struktur mikronya, di mana struktur mikro ini berperan penting ketika membuat jalur polimer yang bawa elektron, di mana ketika dia lebih terstruktur, dia lebih mudah terkonjugasi, konduktivitasnya juga semakin tinggi. Kemudian ada suhu. Ketika suhu ini mempengaruhi dari mobilitas elektron itu ketika suhu yang lebih tinggi, elektronnya itu bakal lebih meningkat untuk jalan atau membawa mengalirkan sebuah elektron. Tapi ketika suhu itu sangat tinggi itu menyebabkan sebuah degradasi dari polimer. Kemudian adanya pengotor juga dapat mengaruhi. Ketika ada pengotor itu juga dapat menghambat dari pergerakan elektron. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini seperti kelembapan, oksigen, dan bahan kimia lainnya. Kemudian ada tantangannya. Tantangannya itu yang pertama ada reproduk reproducibility-nya, di mana ini dapat mempengaruhi dari tadi konduktivitas listrik. Kemudian ada stability-nya, di mana stabilitas itu ada kimia dan thermal. Beberapa polimer itu memiliki konduktivitas yang kurang stabil dalam kondisi lingkungan seperti lembab ataupun suhu tinggi. Kemudian adanya kesulitan untuk memproses, di mana proses untuk membuat polimer menjadi lebih konduktif itu eh, merupakan sebuah tantangan. Kemudian ada difficult fabricate in labs, di mana polimer ini juga susah untuk difabrikasi. Kemudian short lifespan, di mana polimer ini cenderung lebih mempunyai siklus hidup yang sedikit dan high cost, di mana polimer ini cenderung lebih mahal karena konduktivitasnya yang dibutuhkan. Kemudian terdapat juga penambahannya itu skalabilitas produksi, di mana biayanya yang besar ini merupakan tantangan ketika kita harus mempunyai skalabilitas produksi yang sangat tinggi. Kemudian kinerjanya juga kinerja tinggi itu membuat sangat mahal, menjadi tantangan yang sangat besar
di pasar ketika barang yang mahal maka sedikit untuk penggunanya seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi saya terkait dari konduktivitas listrik dari polimer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.